Mari hari ini kita belajar untuk lebih tahu lagi siasat si iblis yang selalu ingin menghancurkan kehidupan setiap kita. Singkirkan penghalang-penghalang di dalam hidup kita. Salah satu penghalang dari hidup kita yang utama adalah iblis. Dan dari dulu dia selalu ingin menghalangi apa yang Tuhan telah janjikan dalam hidup kita. Mari kita kenali dia lebih lagi. Sebelum kita mengerti tentang tahapan iblis menguasai seseorang, saya ingin mengajak saudara untuk mengerti tentang bagaimana sih iblis bisa masuk. Ada dua tempat yang dia dapat melakukan. Sebenarnya dia tidak bisa masuk ke dalam hidup kita kalau kita tidak mengizinkan. Yang pertama melalui mata. Saudara perhatikan, ada banyak orang jatuh ke dalam dosa melalui mata, apa yang dia lihat, keinginan-keinginan hati, lalu tanpa dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan dan lebih dikuasai oleh daging, maka orang tersebut jatuh, dan itulah kesempatan untuk iblis masuk di dalam hidup seseorang. Saya punya pengalaman ketika saya mendoakan seseorang yang terikat kepada masturbasi, bahkan juga free sex. Sebenarnya diawali pertama kali adalah ketika dia melihat melalui sosial media. Melihatnya itu tidak sengaja, tanpa keinginan. Tetapi kan biasanya hal-hal yang buruk itu seperti film-film porno yang ada lewat begitu aja. Tapi anak muda ini tidak menghindari atau mematikan, langsung dilihat terus. Saudara mau berbahasa roh waktu ngelihat itu tetap aja iblis akan masuk. Karena sesungguhnya itu bukan berbicara tentang kehidupan rohani kita saja, tetapi berbicara tentang keputusan kita. Kita mau mengizinkan iblis itu menguasai kita atau tidak. Bahkan juga melalui hal-hal yang lain. Yang kedua, iblis juga masuk melalui pendengaran. Pernahkah saudara begitu marah, emosi ketika mendengar seseorang mungkin sedang memfitnah saudara, merendahkan saudara, atau melakukan perkataan-perkataan yang tidak enak kepada saudara, ya melalui pendengaran. Kembali lagi kepada keputusan kita. Kita mau mengizinkan untuk iblis terus masuk menguasai kita melalui pendengaran kita yang akan terus membuat kita jadi marah, jadi kecewa, lalu tidak sedikit tindakan-tindakan yang fatal terjadi ketika seorang mendengar dan hatinya panas, lalu mulai ingin membalas. Dan ketahuilah, iblis akan selalu berusaha. Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk lebih lagi berhati-hati menjaga penglihatan kita kepada hal-hal yang benar dan menjaga pendengaran kita. Efesus 6 ayat 10 menuliskannya, bahkan di dalam Mazmur 17 ayat yang keempat menuliskannya. Sesungguhnya iblis tidak bisa masuk ke dalam kehidupan kita jika kita tidak membuka pintu untuk dia. Kenapa iblis dapat menguasai hidup seorang anak Tuhan? Mari kita lihat juga bagaimana cara masuk dalam kehidupan seseorang, ya khususnya anak-anak Tuhan yang ada. Iblis masuk melalui dosa. Kalau saudara lihat sesi sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang dosa. Tapi saya ingin juga mengulangi kembali supaya saudara mengerti tentang hal ini lebih lagi. Apa yang dituliskan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 dan 23. Saya ingin bacakan untuk saudara ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu dalam kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, perhatikan di sini, kalau kita menyerahkan diri kepada sesuatu yang benar, maka kita juga akan mengalami kehidupan. Tetapi kalau kita membiarkan diri kita masuk kepada perbuatan dosa, yang terjadi adalah iblis masuk dan menguasai hidup kita, dan terus dia mengikat kita, dan dia mencuri sukacita, damai sejahtera kita, lalu dia mulai membunuh dan membinasakan, habislah kehidupan kita. Ayat 23 mengatakan demikian, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Biarlah kita semakin mengerti tentang ayat ini. Lalu bagaimana iblis
dapat menguasai dan masuk. Yang kedua, tadi yang pertama karena dosa, ya. Yang dosa adalah segala sesuatu yang kita perbuat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu lebih mudah dimengerti. Jadi kalau saudara lakukan sesuatu tidak sesuai dengan firman Tuhan, perhatikan, itu adalah sebuah dosa, dan itu adalah satu pintu yang luas untuk iblis ingin menguasai hidup kita. Tapi yang kedua adalah karena kita membiarkan diri untuk terikat kepada iblis. Kita membiarkan diri iblis untuk mengikat kita. Apa yang dituliskan di dalam Amsal 1 ayat 32? Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Wow, bagaimana yang dimaksud dengan keengganannya? Keengganan untuk mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya iblis tidak dapat menguasai anak-anak Tuhan, kecuali diizinkan. Ketika kita meremehkan firman Tuhan dan doa kehidupan doa kita, itulah saatnya iblis dibiarkan mengikat diri kita. Kita perlu mengenal firman Tuhan dan melakukannya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini kalau saya boleh katakan adalah orang bebal. Saudara tahu orang bebal ya? Orang bebal tuh lebih dari orang bodoh. Kalau seseorang tidak mengerti atau bodoh, karena memang dia tidak belajar atau dia tidak tahu, tapi dia berusaha untuk tahu. Nah, kalau orang bebal lain lagi, dia tahu, tapi dia tidak mau melakukannya. Itu namanya orang bebal. Jadi, tahu firman Tuhan, tapi tidak mau melakukannya. Dan ketika kita tidak mengerti tentang celah-celah itu, dan kita tetap melakukan itu, itulah cara bagaimana kita memberi diri terikat oleh iblis. Kita yang mengizinkan iblis mengikat diri kita. Dan saya berdoa supaya setiap anak Tuhan mengerti tentang hal ini. Jadi penuhi hidup saudara dengan firman Tuhan, dan penuhi dengan Roh Kudus, dan lakukanlah firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Roh Kudus akan terus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Nah, mari kita lihat selanjutnya hal 5 tahap iblis menguasai hidup seseorang. Ketika seseorang dikuasai, ketika dia sudah terikat, ya, atau ketika dia mengizinkan iblis masuk dalam hidup seseorang, maka kita dapat melihat tahapan-tahapan yang terjadi di dalam diri seseorang itu. Sekali lagi, saya ingin beritahu saudara bahwa iblis itu tidak maha tahu. Dia tahu, tapi dia tidak maha tahu. Bagaimana dia tahu tentang hati kita lagi marah, lagi kecewa? Dari perbuatan kita, dari tindakan kita, dari perkataan kita, ya. Jadi mari kita lihat sekali lagi di sini ada 5 tahapan seseorang yang dikuasai oleh iblis. Yang pertama terjadi kemunduran secara rohani atau regression. Saudara, bertahap tapi pasti itu mundur. Dulunya bergairah sama Tuhan, dulunya pelayanan sama Tuhan, ya, melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Karena mungkin tersinggung, marah. Nah, ini hati-hati kalau lagi marah, cepat beresin. Firman Tuhan katakan jangan sampai kemarahan itu menjadi sebuah dosa. Dosa itu ketika kemarahan itu kita simpan, akhirnya kita jadi kecewa, jadi dendam, marah, dan gak pernah diselesaikan. Ingat, saudara sedang bukan berhadapan dengan orang yang saudara sedang kecewa. Saudara sedang berhadapan dengan iblis yang selalu ingin menguasai hidup saudara. Terjadi kemunduran rohani. Saya menemukan, satu kali saya menemukan satu pelayan Tuhan. Dia begitu rajin melayani, bahkan dia seorang pemimpin yang ada. Tiba-tiba dia mundur. Dimulai dari gini, tolong jangan dijadwalkan saya dulu ya. Lalu saya lagi masuk masa sabat. Ini saya harap nggak ada di antara saudara. Ini bukan saudara ya. Ini yang saya pengalaman ngadepin pemimpin yang ada. Nanti tolong jangan jadwalin saya. Lama-lama saya mau sabat. Lama-lama saya nih perlu ini dan itu istirahat dan seterusnya. Dia mundur dari pelayanan. Kalau udah mundur dari pelayanan, mulai mundur dari gereja dan kabur. Bye-bye gitu kan ya. Udah kabur, ternyata satu kali setelah berbulan-bulan dia datang ketemu dengan saya. Dan dia tidak tahan dan dia mulai bercerita. Ternyata dia jatuh kembali di dalam dosa homoseks. Nah, puji Tuhan, Tuhan bebaskan dia.
Dan saya melihat kegairahannya kembali melayani Tuhan. Oh, rohnya menyala-nyala. Firman Tuhan katakan, kitab Roma menuliskan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Nah, ketika seseorang terjadi kemunduran secara rohani, itu kegairahan terhadap hal-hal rohani itu tidak ada. Atau kalau ada pun sedikit, tidak seperti dulu. Dulunya, wah luar biasa. Kalau dibilang, wah pokoknya on fire sama Tuhan. Melayani di rumah, perkataannya selalu membangun, dan wah di mulutnya itu selalu ada perkataan-perkataan positif. Nah, perhatikan di sini, kalau kita sudah kehilangan kegairahan untuk hal-hal rohani, maka saya mau katakan hati-hati. Ini lampu kuning, jangan sampai kepada lampu merah. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Hati-hati kalau kita sudah tidak lagi memiliki satu kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Kita sudah lebih suka kepada hal-hal entertain secara kedagingan. Saya tidak melarang saudara kalau mau menonton film-film yang ada. Tetapi kalau itu melebihi kerinduan saudara terhadap hal yang rohani, hati-hati. Nah, biasanya kemunduran itu juga dimulai dengan malas berdoa, malas baca Alkitab, malas untuk mendengarkan firman Tuhan, malas untuk memuji dan menyembah Tuhan, ya hal-hal yang berbicara tentang hal-hal rohani. Saudara nggak bergairah lagi, ayo dong ikut join yuk di Zoom doa, nanti aja gitu, saya masih sibuk. Ya bisa juga sih, sibuk mungkin benar juga. Tapi persoalannya bukan karena kesibukannya itu. Persoalannya bukan nggak punya waktu. Masalahnya kalau udah nggak ada appetite, nggak ada nafsu makan, mau makanan seenak apapun juga, kita nggak bisa makan. Nah, kalau itu terjadi kepada kita udah nggak punya nafsu lagi untuk kegairahan, untuk hal-hal rohani, saya mau katakan hati-hati, cepat kembali lagi, sebab itu adalah lampu kuning untuk kita. Kalau sudah sampai kepada lampu merah, nah itulah saat iblis akan masuk dan menguasai hidup kita. Akibat daripada seorang yang kehilangan gairah kepada Tuhan, nggak ada rasa lapar dan haus akan Tuhan. Tidak ada hal-hal rohani yang menjadi kerinduan di dalam hidup dia. Akibatnya kebanyakan dari mereka adalah menjadi kompromi terhadap dosa. Kompromi terhadap dosa yaitu hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hidup di dalam kedagingan. Bahkan Galatia 5 ayat 7 menuliskan, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ini satu ayat yang sangat jelas buat kita. Dulu kita bergairah untuk hal yang rohani. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Ada kuasa-kuasa kegelapan, ada iblis yang coba menguasai kita dan kita membiarkan diri kita untuk terikat. Kita membiarkan diri kita untuk dimasuki oleh si iblis jelek itu. Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21 mengatakan biasanya orang-orang yang tidak lagi memiliki kegairahan rohani, kompromi terhadap dosa, maka dia akan kembali hidup di dalam percabulan, kecemaran, ya percabulan di sini mungkin perzinahan dan juga keterikatan terhadap film-film porno, penyimpangan seksual, kecemaran atau ketidakkudusan, hawa nafsu. Salah satu hawa nafsu adalah sesuatu di mana kedagingan menguasai dia, ya, ketidaksetiaan kita terhadap Tuhan, terhadap juga kepemimpinan yang ada, terhadap hubungan di dalam keluarga, suami istri, dan penyembahan berhala, sihir, atau melakukan ramalan perdukunan, ya kita sudah mungkin kita anggap itu sesuatu yang sepele, tapi hati-hati, lampu kuning sedang ada, sedang menyala di dalam kehidupan saudara. Perseteruan, hatinya tuh selalu panas gitu loh, ya tidak mau mengalah, perselisihan, artinya tidak suka berdamai sama orang lain, tidak membawa damai, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, jadi egois, sombong atau serakah,
ya, menjadi tidak jujur. Biasanya kalau udah kepentingan diri sendiri, akhirnya dosa kesombongan, ketidakjujuran itu ada pada seseorang. Bahkan juga kemalasan. Jangan saudara pikir malas sesuatu yang normal, ya. Kalau melebihi daripada hal-hal yang seharusnya, ya sekali-sekali kalau malas di sini, saya istilahkan bukan malas lah, istirahat, relax, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau malas untuk bekerja, malas untuk berbuat baik, hati-hati ya. Lalu percideraan, roh pemecah belah, suka memfitnah, gosip, kedengkian, kemabukan, ya. Kemabukan di sini saya bisa katakan bisa juga keterikatan terhadap minuman keras atau juga rokok, narkotik, ya, pesta pora dan sebagainya. Pesta pora di sini adalah hal-hal yang selalu hidup seperti hedonisme, wah sesuatu yang mewah, ya, sementara hidupnya tidak seperti itu. Pemakaian kredit card yang sangat tinggi untuk membelanjakan sesuatu yang kelihatan dirinya supaya disanjung sama orang lain yang tidak pada tempatnya, maka saya bisa katakan itulah kehidupan pesta pora, ya. Makan yang berlebih-lebihan yang tidak seharusnya. Kita boleh makan enak, tetapi kalau udah sampai berlebih-lebihan, hati-hati. Sehingga kita kalau berlebih-lebihan kita sudah tidak memikirkan orang lain lagi. Tahap kedua, di mana iblis menguasai seseorang adalah dengan penindasan, yaitu dengan tekanan hidup. Tekanan hidup di dalam hidup kita. Tentu hari-hari ini kita juga akan mengalami tekanan hidup dengan situasi pandemi, keadaan perekonomian yang ada. Semua orang pasti mengalami. Tetapi kalau orang yang memiliki hidup berkemenangan, maka dia dapat mengatasi masa-masa sulit yang ada. Tetapi ketika seorang mengalami satu penindasan, repression, yang dilakukan oleh iblis, maka yang ada di dalam mulutnya adalah tidak dapat mengucap syukur. Padahal kita tahu bahwa mengucap di dalam ucapan syukur itu ada kuasa. Efesus 5 ayat 20 menuliskan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Firman Tuhan mengatakan kita harus mengucap syukur dalam segala sesuatu. Tetapi apa yang terjadi ketika seorang dikuasai oleh iblis, maka yang terjadi adalah ketika masalah datang dia nggak bisa mengucap syukur. Yang adalah dia ngedumel, marah. Bahkan juga dia kecewa, tawar hati, pahit hati kepada Tuhan, kepada manusia, kepada pemimpin. Bahkan juga mungkin terhadap gereja yang ada, ya. Padahal dalam ucapan syukur ada kuasa. Dan saya boleh katakan ketika kita mengucap syukur, sebenarnya itu adalah hati kita sedang bergembira kepada Tuhan. Dan iblis tahu kalau kita bergembira akan Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa Tuhan akan kerjakan. Apa yang dituliskan di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara harus mengerti bahwa iblis tidak akan membiarkan engkau bergembira akan Tuhan. Bergembira akan Tuhan adalah mengucap syukur dalam segala keadaan. Dia akan membiarkan saudara untuk ngedumel, marah, kecewa. Karena itu yang dia mau, supaya dia bisa mencuri sukacitamu. Dia bisa membunuh, dan dia bisa membinasakan. Dan akibatnya orang-orang yang tidak mengucap syukur ini mengalami stres berat, depresi, mengalami berbagai macam sakit kejiwaan, bipolar atau schizophrenia juga. Dan juga mengalami ketakutan, kekhawatiran, kesedihan yang tidak ada alasan untuk itu. Tapi diawali karena penindasan yang ada. Diawali karena tekanan hidup dan seseorang ini membiarkan iblis menguasainya. Dan kita bisa melihat juga bahwa tahap yang ketiga iblis menguasai hidup seseorang, yaitu penindasan dalam kemerdekaan untuk berbicara. Nah, tanda seorang dikuasai
oleh iblis itu, dia pasti tidak mau bersaksi atau memberitakan Injil. Padahal Yohanes 15 ayat 27 menuliskan, tetapi kamu juga akan bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Bahkan di dalam kitab Wahyu menuliskan, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, betapa perlunya kita bersaksi kepada orang lain. Tapi orang-orang yang dikuasai oleh iblis, ya enggan untuk bersaksi. Saya ingin ceritakan sedikit pengalaman saya. Saya bertemu dengan seorang ibu muda yang luar biasa. Dia cinta Tuhan, dia seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Dan ketika dia ada masalah di dalam hidupnya yang cukup berat, ya, yang membuat dia begitu merasa kesedihan yang dalam. Anaknya mengalami satu sakit penyakit di mana seumur hidup harus memakan obat itu. Dan dia kecewa berat dengan keluarga, kecewa berat dengan juga dengan Tuhan. Dan padahal pada saat itu dia tuh sedang giat-giatnya bersaksi. Ibu ini dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa melalui hidupnya, kesaksiannya. Seorang yang diurapi Tuhan, tiba-tiba dia bisa drop. Karena dia mengizinkan dosa menguasai hidup dia. Dosa apa? Dosa kekecewaan, kemarahan. Dia tidak bisa mengampuni keluarganya yang menurunkan sakit itu. Dia tidak bisa mengampuni. Kayaknya Tuhan tuh kok marah sama aku. Tuhan kok nggak sayang sama aku. Dan akibatnya saudara tahu, dia dikuasai oleh roh kesedihan. Dan yang luar biasa, saya melihat dia diam terus. Padahal ya, ibu muda ini, dia adalah seorang yang ceria, menyenangkan, suka cerita hal-hal yang positif. Tiba-tiba dia diam, nggak bisa bicara. Dan ketika bertemu dengan saya, kami berdoa. Waktu berdoa, saudara tahu, tiba-tiba iblisnya itu manifest dan terus bicara begini, aku tidak mau keluar dari dia. Aku baru mau keluar kalau dia diam. Dan dia tidak boleh bicara. Diam. Saya renungkan diam kenapa ya? Oh, ternyata ketika dia berbicara, wanita ini berbicara, itu banyak orang-orang yang mengenal Tuhan. Banyak orang-orang yang diselamatkan. Dan tidak lama-lama lagi kami mulai berdoa. Dan puji Tuhan, selalu Tuhan bebaskan seseorang karena dia adalah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Dan iblis tunduk di bawah kakinya. Dan saya melihat sukacita yang luar biasa. Dia dibebaskan dan dia berseru, haleluya. Dan sejak itu dia kembali bergairah. Masalahnya masih ada nggak? Ada. Tetapi dia tidak mengizinkan iblis untuk menutup mulutnya untuk tidak bersaksi tentang Yesus Kristus Tuhan. Mari kita lihat selanjutnya tahap keempat di mana iblis menguasai seseorang. Kita bisa lihat hal ini, yaitu seseorang kembali kepada dosa yang lama. 1 Yohanes 3:8 mengatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk ini anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi kembali, kalau dulu tuh pernah berbohong, tapi begitu dia bertemu Tuhan dan dibebaskan oleh Tuhan, dia nggak berbohong lagi. Kalau dulu suka menipu dan juga sombong, dan itu pertobatan terjadi, tetapi kembali lagi kepada yang dulu ketika iblis menguasai hidup seseorang itu, menguasai hidupnya. Ya dulu berzina, terus bertobat, kembali lagi berzina. Dulu melakukan hal-hal yang jahat, dan bertobat, kembali lagi melakukan hal-hal yang jahat. Nah, itu kita bisa lihat bahwa biasanya seseorang ketika dikuasai oleh iblis, tahap yang keempat adalah dia kembali kepada dosa yang lama. Hati-hati, kalau hari ini mungkin ada di antara saudara sedang kembali kepada dosa lama. Kalau dulu telah dibebaskan dari ikatan rokok, narkotik, lalu saudara karena membiarkan diri dikuasai oleh iblis, maka engkau kembali lagi untuk merokok, atau juga untuk memakai obat-obatan bius, mabuk-mabukan, bahkan juga ya mungkin nggak seperti itu, saudara kembali berbohong, kembali lagi berjudi, kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Hati-hati, itu lampu kuning, cepat kembali,
Jika tidak, engkau akan dibinasakan, dihancurkan. Sebab itulah iblis ingin menghalangi engkau untuk bisa menerima apa yang Tuhan janjikan. Mari kita lihat tahapan yang kelima, iblis menguasai seseorang. Maka ketika seseorang mengalami masalah hidup yang tidak wajar. Saudara tahu maksudnya masalah hidup yang tidak wajar adalah, ya kalau kita punya masalah hidup sesuatu yang wajar. Tetapi ini adalah sesuatu yang tidak wajar. Hidup di bawah tekanan kutuk yang ada. Ya, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan, ya. Lalu kita lihat di sini, mungkin ketika dikuasai dengan masalah hidup yang tidak wajar adalah kelemahan tubuh, sakit-sakitan terus. Gak jelas sakitnya, ya. Udah sembuh satu, sakit lagi, lalu keturunan mati muda, ya, dari keluarganya yang ini mati terus, lalu sakit lagi, lalu keturunannya yang sebelumnya miskin dan hidup terus miskin. Ini sebuah masalah hidup yang tidak wajar, ya. Lalu kehancuran di dalam keluarga, perceraian. Kalau dulu kakeknya, bahkan kakek-kakeknya lagi sebelumnya sudah bercerai, turun bercerai, dia juga bercerai. Lalu kehancuran juga di dalam perekonomian. Saya boleh katakan yang kelima adalah masalah hidup yang tidak wajar. Ya, jadi mari kalau hal ini terjadi kepada saudara, cepat berserulah kepada Tuhan. Izinkan roh Allah yang hidup itu membebaskan saudara. Nah, di sini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Anti dan juga putrinya Audrey. Saya ingat sekali pada saat itu saya masih memimpin di dalam satu kelompok anak muda remaja 180 yang waktu itu. Dan ketika setiap saya hari Minggu saya lihat dia minggu ke minggu kenapa semakin kurus anak ini, ya. Dan hati saya tidak tegang lihatnya. Lalu saya tanya dari teman-temannya, oh lagi sakit, tanya kepada mamanya lagi sakit. Dan satu kali waktu dia hadir, saya bilang, yuk sini, saya doakan. Saya sebut diri saya Tante Betty, doakan kamu ya. Dan waktu, sebenarnya saya mau doakan anaknya, tetapi mamanya ikut nganterin gitu ya. Ternyata disitulah dia mulai bercerita tentang apa yang terjadi. Ya, dari neneknya sebelumnya, kalau orang sekarang bilang saya nggak ngerti, dibilangnya indigo dan sebagainya, tapi bisa melihat makhluk halus, dan itu membuat dia begitu ketakutan, dan begitu ketakutannya sampai dia tidak bisa makan, dan itu mengganggu jiwanya sampai mengalami depresi yang berat. Dan puji Tuhan, Tuhan selalu membebaskan. Yesus Kristus Tuhan tetap sama dan tidak pernah berubah. Dan dialah yang membebaskan. Saudara akan dengarkan kesaksian ini. Shalom, nama saya Erianti. Saya seorang ibu dari satu orang putri bernama Audrey dan satu orang putra bernama Matthew. Dari kecil, saya dilahirkan sudah di dalam keluarga Kristen, tapi keluarga Kristen yang biasa-biasa saja. Kemudian, saya juga dilahirkan dari keturunan keraton di Pulau Jawa, di mana ibu saya masih memiliki kemampuan memiliki sesuatu hal yang bisa bercakap-cakap dengan makhluk halus, bahkan melihat masa depan. Dan adat istiadat yang ada pun kami masih pegang teguh. Tanpa terasa, hal tersebut menurun kepada saya dan putri saya Audrey. Kami dari kecil sering mengalami sakit penyakit. Saya sendiri setiap hari selalu merasakan pusing kepala. Kalaupun tidak ada pusing dalam satu hari, itu merupakan mukjizat buat saya. Dan saya sendiri sering melamun dan tidak fokus. Sementara Audrey lebih parah, bahkan dia bisa berbicara dengan makhluk-makhluk tersebut. Dia sering marah-marah, bahkan dia sering juga tiba-tiba panas badannya. Itu yang kami alami. Kami tidak bisa menceritakan hal ini kepada siapapun karena hanya kami berdua yang paham. Dan kalaupun kami ceritakan, orang lain tentu saja belum percaya.
pasti tidak akan percaya. Dan suami saya sendiri bahkan dulu tidak percaya. Tapi setelah dia melihat kondisi putrinya, lama-lama dia bisa mengerti, dan kami berdua berdoa untuk hal tersebut supaya kami tidak diganggu oleh makhluk-makhluk tersebut. Kurang lebih sekitar 7 tahun yang lalu, Audrey itu pada saat ibadah wine 18 dilihat kondisinya oleh Ibu Betty tidak sehat. Kemudian Ibu Betty menanyakan hal tersebut kepada Audrey, dan Audrey akhirnya menceritakan semua yang dia alami kepada Ibu Betty. Selesai ibadah, kami berdua dipanggil untuk melakukan doa pelepasan. Audrey dan saya didoakan oleh Ibu Betty. Pada saat itu Audrey mengalami muntah-muntah hampir setengah kantong kresek, sementara saya sendiri juga muntah-muntah, tapi tidak sebanyak yang dialami oleh Audrey. Setelah doa itu selesai, kami berdua merasakan sesuatu kelegaan, ada damai sejahtera yang luar biasa dari kami berdua, karena kami sering bercakap-cakap, bertukar pikiran bersama-sama. Kemudian lambat laun saya merasakan tubuh saya itu tidak mengalami pusing-pusing lagi. Saya bisa bekerja dengan baik, saya bisa fokus di dalam setiap pekerjaan yang saya lakukan, dan Audrey pun juga sudah tidak pernah lagi merasa ketakutan. Audrey juga lebih bisa fokus di dalam bidang pendidikannya. Dia bisa belajar dengan baik. Kami berdua mengalami hal yang luar biasa. Hidup kami lebih baik. Kami bisa mengalami pertumbuhan di dalam iman kami masing-masing. Dan kami boleh terus melayani dengan talenta kami masing-masing. Audrey melayani di bidang singer saat ini, dan di gereja di dekat kampusnya, dan saya sebagai seorang pendoa. Luar biasa juga berkat yang Audrey terima dari Tuhan. Setelah itu, karena dia bisa fokus di dalam pendidikannya, dia boleh mendapatkan beasiswa penuh untuk menjalankan kuliahnya di jenjang S3 di Korea Selatan, dengan tetap melayani Tuhan di bidang menyanyi. Itu yang talenta dia diberikan oleh Audrey oleh Tuhan. Dari kecil dia memang suka menyanyi. Itu yang bisa saya saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau mungkin ada di antara saudara mengalami hal-hal seperti yaitu masalah hidup yang tidak wajar, hari ini saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dia Bapa juga yang sangat sayang kepada anaknya. Dia rindu membebaskan saudara. Berserulah kepada dia. Dan dia ingin membebaskan saudara. Akui setiap dosa di hadapan dia. Dan tidak ada dosa yang tidak diampuni. Cepat tutup pintu-pintu di mana iblis masuk dalam hidup saudara. Yaitu dengan berserah kepada Tuhan. Mengakui kesalahan saudara. Kalau mungkin ada di antara saudara ingin didoakan, saudara juga bisa menghubungi pemimpin saudara, atau juga mentor yang ada, atau mungkin saudara bisa menghubungi di nomor-nomor yang tertulis di komen yang ada, ya, komen di YouTube channel yang ada, dan silakan menghubungi. Kami dengan senang hati berdoa untuk saudara, dan Yesus Kristus Tuhan akan membebaskan saudara. Mari kita satukan hati. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau bukakan hari ini. Dan kami percaya anak-anak-Mu semakin mengerti. Penghalang-penghalang itu harus disingkirkan. Dan kami tidak takut karena Roh Allah yang hidup selalu ada bersama dengan kami. Dan Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendirian. Dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap penghalang-penghalang itu disingkirkan dan setiap anak-anak Tuhan mengalami kemerdekaan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati setiap saudara.